Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terutama pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Perkenalkan, nama saya Bambang Irwanto, mahasiswa LSPR program ILPS 2 Corporate Communication. Saya akan mulai dengan satu cerita. Saya memiliki dua teman, satu pria dan satu wanita yang hobinya melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia dan juga negara seorang diri, oleh karena mereka sama-sama belum menikah. Ketika harga tiket pesawat jalur domestik naik, satu teman saya yang pria ini tetap tidak terpengaruh dengan harga tiket naik tersebut. Postingan Facebook dan Instagram dia tetap penuh dengan foto-foto perjalanan wisata domestik yang membuat banyak komentar teman-teman terkait tiket pesawat yang mahal. Namun teman saya satu lagi, seorang wanita, postingannya berubah. Yang tadinya dominan foto-foto traveling sekarang menjadi postingan hal-hal yang dilakukan di rumah dan kantor. Dan postingan travel juga tetap ada, tetapi foto-foto perjalanan lama yang di-repost dengan tulisan kapan harga tiket pesawat bisa turun supaya bisa ke sana menjelajah lagi. Dari cerita dua teman ini dan juga berita-berita yang saya terima, membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh kenaikan harga tiket pesawat udara terhadap penurunan jumlah penumpang, dengan fokus studi kasusnya yaitu meneliti profil segmen penumpang yang masih loyal menggunakan jasa layanan penerbangan udara. Seperti contoh teman saya yang masih loyal tetap terbang walaupun harga tiket mahal. Oleh karena kenaikan harga tiket pesawat hanya pada rute domestik saja, dan saya bertempat tinggal di Pekanbaru, sehingga studi empirisnya terbatas pada rute domestik Bandara Sultan Syarif Qasim II atau lebih sering dikenal dengan singkatan SSK2 Pekanbaru. Pemerintah melalui Pemerintah Perhubungan Pak Budi Karya menyampaikan bahwa tarif batas bawah jalur domestik dinaikkan 5% dan beliau menyampaikan bahwa kenaikan tarif yang ditetapkan masih terjangkau oleh masyarakat. Fakta di lapangan, Indonesia National Air Carrier Association atau INACA mengakui rata-rata kenaikan harga tiket pesawat sebesar 40-120% sejak November 2018. Bagaimana dengan geografis Kota Pekanbaru? Moda transportasi yang bisa digunakan oleh masyarakat Pekanbaru hanya ada dua, yaitu udara dan darat. Apakah ada pengaruh kenaikan harga tiket jalur domestik dengan jumlah penumpang di Bandara SSK2? Secara umum, saya membandingkan jumlah penumpang domestik tahun 2018 dengan 2019, terjadi penurunan sebesar 27%. Kemudian secara spesifik melihat data maskapai apakah terjadi penurunan atau tidak, saya memilih dua maskapai berbiaya rendah yaitu Lion Air dan Citylink, dan satu maskapai berbiaya mahal yaitu Garuda Indonesia. Mengapa tiga maskapai saja? Oleh karena jumlah maskapai yang melayani rute domestik di Bandara SSK2 Pekanbaru hanya 5, yaitu Wings Air, Lion Air, Citylink, Batik Air, dan Garuda Indonesia. Sehingga tiga maskapai cukup mewakili. Lion Air mengalami penurunan penumpang 41%, Citylink 26%, dan Garuda 26%. Berdasarkan data penurunan tersebut, berarti ada sekitar 59-73% masyarakat Pekanbaru yang masih loyal menggunakan moda transportasi udara, walaupun terjadi kenaikan harga tiket rata-rata 40-21%. Ini yang menarik. Pertanyaannya, siapakah mereka tersebut? Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana profil segmen masyarakat Pekanbaru yang masih loyal menggunakan jasa layanan penerbangan domestik di tengah kenaikan harga tiket pesawat. Batasan penelitian di Bandara SSK2 Pekanbaru. Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis, yaitu membantu memahami bagaimana menerapkan teori segmentasi dalam dunia bisnis penerbangan dan dapat dijadikan bahan referensi lanjutan bagi proses kajian yang berkaitan dengan teori segmentasi. Dan manfaat praktis diharapkan dapat memberikan gambaran tentang profil konsumen yang masih menggunakan jasa penerbangan dengan harga tiket yang mahal, sehingga dapat menjadi acuan dalam strategi pemasaran ke depannya untuk kemajuan industri jasa penerbangan. Dan untuk fokus pada karakteristik segmen-segmen yang tertentu, serta membuka peluang mengembangkan inovasi layanan baru.
Untuk menunjang penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka dari 10 jurnal atau artikel yang berkaitan dengan karakteristik konsumen dan kebiasaan membeli, dan juga persepsi dan layanan publik, segmentasi dan strategi marketing seperti harga, kualitas pelayanan, dan produk. Kemudian, landasan teori dari penelitian ini ada dua, yaitu teori segmentasi dan teori persepsi. Teori pertama, tentang teori segmentasi terbagi dua bagian, yaitu a priori dan post hoc. Apa yang dimaksud dengan segmentasi a priori? Yaitu sebelum produk dijual ke publik, pengelompokannya berdasarkan karakteristik antara lain geografis, demografis, dan psikografis, serta respon atau manfaat. Geografis contohnya adalah pengelompokan berdasarkan daerah asal, lokasi, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian demografis contohnya pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan. Kemudian psikografis contohnya pengelompokan berdasarkan motivasi, kepribadian, persepsi, dan minat. Serta yang terakhir adalah respons, yaitu pengelompokan berdasarkan yang mementingkan kualitas, harga, merek, dan lain-lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan segmentasi post hoc? Yaitu segmentasi setelah produk ada di pasar dan dilakukan evaluasi dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan agar dapat meningkatkan pelayanan sehingga memuaskan pihak yang dituju. Itu adalah teori segmentasi. Teori yang kedua adalah teori persepsi, yaitu faktor internal seperti perasaan, sikap, minat, dan lain-lain, dan faktor eksternal seperti pengetahuan, keluarga, dan lain-lain yang mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Sehingga kerangka konseptual persepsi adalah kualitas pelayanan, produk, harga, nilai sosial yang mempengaruhi kepuasan dan akhirnya menjadi loyal. Metodologi penelitian ini adalah paradigma klasik karena ada hubungan sebab dan akibat. Satu sebab yang mempengaruhi suatu keadaan dan untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Metode penelitian yaitu kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner sebagai data primer, sedangkan data sekundernya dari jurnal, internet, dan juga data penerbangan. Analisis data ada tiga, yaitu deskriptif, klasterisasi, dan nova. Deskriptif adalah data statistik untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Klasterisasi adalah metode pengelompokan sehingga data dalam klaster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Sedangkan nova adalah untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara klaster yang terbentuk. Untuk operational variable sendiri yaitu segmentasi demografis, psikografis, dan perilaku. Demografis seperti yang dijelaskan tadi adalah usia, jenis, kelamin, pendapatan, kemudian pendidikan, pekerjaan, jumlah, keluarga, dan lain-lain. Sedangkan untuk psikografis adalah motivasi, kepribadian, persepsi, interest, minat, dan sikap. Yang terakhir adalah perilaku, yaitu tujuan bepergian, kelas penerbangan, layanan penerbangan yang dipilih, cara pemesanan tiket, jumlah kelompok dalam penerbangan, dan lain-lain. Kemudian waktu penelitian adalah apabila tidak ada kendala dilakukan pada bulan Mei atau Juni tahun 2020. Sedangkan tempat penelitian yaitu di Bandara SSK 2 Pekanbaru. Batasan penelitiannya adalah terbatas pada lingkungan Bandara SSK 2 Pekanbaru, khusus penumpang jalur domestik dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan jumlah respon sebanyak 100 orang yang terdiri dari 50 pria dan 50 wanita. Demikianlah proposal tesis bab 1-3 yang dapat saya sampaikan. Dengan segala kerendahan hati meminta dukungan dari teman-teman sekelas untuk dapat memberikan saran melalui LMS diskusi untuk perbaikan rencana penelitian ini. Dengan segala hormat juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada thesis advisor dan seminar lecturer atas bimbingan, evaluasi, dan dukungannya. Juga kepada panelis atas waktunya melakukan evaluasi terhadap proposal tesis ini. Salah satu kebiasaan masyarakat Pekanbaru adalah menyampaikan pantun. Jadi sebelum menutup presentasi ini, saya coba sampaikan satu pantun. Ke pasar membeli cat rumah, sebentar lagi mau lebaran.
Penyakit itu dapat dicegah asalkan disiplin jaga kesehatan dan aturan. Mari kita menerapkan pola hidup sehat, berdoa, mematuhi panduan pemerintah agar Indonesia dapat segera bebas dari COVID-19 dan khususnya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, terima kasih.